Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami praktikan dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen kelompok 81. Saya Maesa Yudardiansa, PM 19087, dan ada teman saya Muhammad Rizky Yakin, NPM 19074. Di sini kami akan menjelaskan modul 4 tentang hosting dan aplikasi Android. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, perkembangan yang pesat di bidang ilmu dan teknologi ini menuntut adanya kemampuan manusia dalam mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil keputusan dan tindakan yang benar demi kebaikan. Juga sistem informasi manajemen adalah perencanaan bagian internal dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur. Tujuannya adalah untuk memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, strategi bisnis, keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Lalu definisi hosting menurut Hostinger adalah layanan online yang memungkinkan penggunanya untuk mempublikasikan suatu situs web atau aplikasi web di internet. Pada modul ini dijelaskan bagaimana cara membuat website dan aplikasi Android. Pada permasalahan kali ini adalah bagaimana membuat website dan aplikasi Android untuk sistem pet shop agar mempermudah dalam memasukkan input dan pengasipan data. Dapat digunakan sebagai penghubung antara customer dengan perusahaan untuk bertukar informasi mengenai jenis layanan dan harga layanan. Kita lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada perikum modul 4 ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara membuat website dan aplikasi Android untuk sistem informasi web surga ibu. Tujuan praktikum yang pertama ada agar praktikan dapat memahami tentang hosting, yang kedua agar praktikan dapat memahami tentang aplikasi dan juga sistem Android, dan ketiga agar praktikan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem Android. Kita lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian website, hosting, dan domain. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama, homepage, menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Berikut ini ada beberapa manfaat yang didapatkan ketika mempunyai sebuah website sendiri. Yang pertama untuk membangun personal branding, yang kedua untuk memperkenalkan produk atau jasa, yang ketiga sebagai wadah untuk membagi sumber informasi, yang keempat mendapatkan traffic dan menghasilkan uang. Lalu hosting. Hosting merupakan layanan yang menyediakan tempat menjalankan aplikasi atau penyimpanan data di lokasi terpusat atau server yang bisa diakses dengan koneksi internet. Hosting banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari penyimpanan serta aplikasi website, file transfer pada FTP, pusat pada email, dan banyak lainnya. Hosting sendiri dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada share hosting, yang kedua ada virtual private hosting atau VPS, dan ketiga ada cold hosting, yang keempat ada dedicated server, dan yang kelima ada collaborative server. Lalu pengertian domain. Domain adalah sebuah identifikasi alamat dalam sebuah jaringan, khususnya dalam alamat website untuk mengganti nama dari alamat IP menjadi alamat yang mudah dihafal. Keunikan dari sebuah domain ini terletak pada tiap eksistensi yang digunakan.
Di Indonesia sendiri ada dua kelompok CCNP yang digunakan, yaitu top level domain atau TLD dan country code top level domain atau CCTLD. Lalu pengertian aplikasi Android. Android dari Google Inc. Sistem operasi yang berbasis Linux dan banyak digunakan oleh para pembuat atau pabrik telepon genggam sekarang ini. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersama dengan didirinya Open Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka dan Google merilis kodenya di bawah lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusi oleh para pembuat perangkat, operator kernel, dan pengembang aplikasi. Mungkin sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh partner saya. Baik, di sini kita sudah masuk ke aplikasi yang telah kita buat, yaitu Petshop Surga Ibu. Di sini sedikit saya jelaskan, yaitu di sini ada home untuk kembali ke beranda, lalu login untuk kita masuk ke database nantinya, lalu ada help di sini untuk apabila terjadi kesalahan dan butuh bantuan. Lalu ada about, yaitu tentang apa yang aplikasi kita tawarkan. Langsung saja kita masuk ke halaman login. Di sini kita akan memasukkan nama Ilham dan 45678 kosong. Oh, salah. Oke, di sini kita sudah masuk ke menu utama yang ada di aplikasi Petshop Surga Ibu. Di sini langsung saja kita inputkan. Yang pertama menginput pembeli. Oke, nama pembeli kita buat login, ID pembeli 12345, nomor membernya 7890, alamat Lamongan, nomor telepon. Nah, lalu untuk memasukkan datanya kita insert record. Dan ya sudah masuk, ini yakin 123457890 Lamongan dan juga nomornya. Lalu kita ke input kembali. Lalu selanjutnya kita masuk ke input barang. Kita masukkan jenis barangnya yaitu makanan anjing. Nama barangnya Whiskas. Nomor barang 123, nomor member 7890, ID adminnya 1, berat barangnya 500 gram. Kita insert. Nah, ini ada makanan anjing, lalu namanya Whiskas dengan kode nomor barang 123, nomor membernya 7890, ID adminnya 1, berat barangnya 500 gram. Lanjut, kita kembali.
ke member. Input member, kita masukkan nama member Yakin, nomor member 7890, ID pembeli 123. Insert, ya insert record lagi. Lalu di sini ada data member yang sudah tadi kita masukkan, yaitu Yakin sampai 2 kali 7890 dan juga 123 untuk ID pembelinya. Next, kita kembali masuk ke admin. Input admin, ID adminnya 123, nomor telepon admin, kita insert record. Lalu di sini sudah kita inputkan nama admin, ID admin, dan nomor telepon admin, yaitu Maesa 123 dan juga nomor teleponnya. Lalu kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke yang terakhir, input terakhir, yaitu input stroke. Kita masukkan nama stroke-nya. Kita masukkan makanan anjing. ID stroke-nya 123456778. ID adminnya 12. Tanggalnya, tanggal sekarang, tanggal berapa? 19 Mei 2021. Jumlah harga 50.000. Kita insertkan. Dan ya, masuk makanan anjing 1234567 dengan ID admin 12 19 Mei 2021, jumlah harga 50.000. Sekian presentasi dari aplikasi yang telah kami buat. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Kita lanjutkan ke bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan sebagai berikut. Yang pertama, website adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia atau teks, gambar, suara, animasi, dan video. Di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser atau perambah. Adalah aplikasi yang mampu menjalankan dokumen-dokumen web dengan cara diterjemahkan. Prosesnya dilakukan oleh komponen yang terdapat di dalam aplikasi browser yang biasa disebut web engine. Semua dokumen web ditampilkan dengan cara diterjemahkan. Yang kedua, aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Pengertian Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh, seperti tablet atau smartphone. Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Dengan sifat open source, perusahaan teknologi bebas menggunakan OS ini di perangkatnya tanpa lisensi alias gratis. Lalu yang ketiga ada kelebihan sistem Android, salah satunya adalah merupakan sistem operasi open source, harganya beragam, memiliki banyak dukungan aplikasi, mudah dimodifikasi. Sedangkan untuk kekurangan dari sistem Android adalah kerja sistemnya cukup berat. Hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal, kurang responsif jika disandingkan dengan hardware yang tidak baik. Lalu ada saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan kali ini adalah yang pertama, sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya diberi penjelasan lebih banyak pada contoh laporan resmi. Dan yang ketiga, sebaiknya modul diberikan gambar untuk langkah-langkah proses pengerjaan. Mungkin sekian dari kami, kelompok 81. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.